Undang-Undang tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Pada pasal 8 menyebutkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara harus dilaksanakan secara efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Berbicara mengenai pertanggungjawaban, dalam undang-undang ini juga mengatur mengenai pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pasal 56 hingga pasal 59. Beberapa poin utama dalam pasal-pasal tersebut mencakup pasal 56 mengatur kewajiban penyampaian laporan keuangan negara. Pasal 57 mengatur kewajiban laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran atau LPJ. Pasal 58 mengenai pemeriksaan oleh BPK RI atau Badan Pemeriksa Keuangan. Pasal 59 tentang hasil pemeriksaannya dan tindak lanjut dari laporan keuangan negara. Guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi, setiap pengelola keuangan negara wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban atau LPJ. LPJ setidaknya meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, laporan ini semua disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan atau disebut SAP. Setiap pejabat yang menyajikan laporan keuangan ini harus memberikan pernyataan tanggung jawab dan juga menyatakan bahwa laporan keuangan yang disusun telah berdasarkan sistem pengendalian intern yang ada. Dan informasi-informasi termuat dalam laporan keuangan tersebut telah disajikan sesuai dengan SAP. Gunanya apa? Dalam rangka memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan dan perbendaharaan. Apa itu PSAP? PSAP merupakan penyusunan pernyataan standar akuntansi pemerintah yang dilandasi oleh kerangka konseptual dan berbasis akrual. PSAP sendiri terdiri dari kerangka konseptual dan atas pokok-pokok dari pokok 1 sampai 12 yang menyajikan tentang nomor 1, penyajian laporan keuangan, 2, laporan realisasi anggaran berbasis kas, 3, laporan arus kas, 4, catatan atas laporan keuangan, pokok kelima, akuntansi persediaan, 6. Akuntansi investasi, 7. Akuntansi aset tetap, 8. Akuntansi konstruksi dalam pengerjaan, 9. Akuntansi kewajiban, 10. Koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan, 11. Laporan keuangan konsolidasi, dan 12. Terakhir, laporan operasional. Menjaga kesehatan dan akuntabilitas APBN secara konsisten. Hal ini tercermin dari keberhasilan pemerintah mempertahankan opini WTP atas LKPP sejak tahun 2016. Disusun oleh Kementerian Keuangan, LKPP tahun 2023 terdiri atas 7 komponen yang juga dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya. LKPP tahun 2023 mencatatkan berbagai kinerja positif APBN, antara lain keseimbangan primer yang kembali surplus sejak 2012 dan capaian defisit yang lebih rendah dari target. Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas LKPP, baik melalui penyempurnaan redesain sistem perencanaan dan penganggaran, sistem dan prosedur pengelolaan APBN dan penatausahaan BMN, serta kebijakan dan petunjuk teknis akuntansi. Tak hanya itu, pemerintah melalui Kementerian Keuangan juga terus meningkatkan kualitas pembinaan pengelolaan keuangan pada seluruh kementerian lembaga, mewujudkan silpa yang efisien, serta menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK dan memonitor penyelesaiannya. Pemerintah terus melakukan penguatan agar informasi yang disajikan dalam LKPP semakin berdaya guna di dalam pengambilan kebijakan, memiliki manfaat nyata yang lebih luas, dan mendukung pencapaian cita-cita kita menuju negara Indonesia yang sejahtera, adil, dan beradab. Setiap kementerian di Indonesia
menyelesaikan laporan keuangan mereka yang akan dilaporkan kepada Kementerian Keuangan. Begitu juga pemerintah pusat dan daerah, mereka menyelesaikan laporan keuangan mereka, dan laporan ini disampaikan oleh Presiden kepada Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK-RI. Lalu BPK melakukan audit, apakah sudah sesuai dengan aturan atau belum. Setelah diperiksa dan diperbaiki, laporan keuangan diusulkan oleh Pempus dan Pemda tersebut dalam suatu rancangan undang-undang atau peraturan daerah tentang laporan keuangan. BPK-RI atau Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Ternyata peranan BPK-RI cukup penting bagi bangsa Indonesia, seperti yang tertulis pada Undang-Undang Dasar 1945. Di mana BPK-RI merupakan salah satu lembaga negara yang tugasnya memeriksa bagaimana pemerintah mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan negara. Laporan keuangan sebelum disampaikan kepada legislatif yaitu DPR atau DPRD akan diberikan pendapat atau opini terlebih dahulu oleh BPK. Misalnya kan wajar tanpa pengecualian, WTP atau wajar dengan pengecualian. Nah, proses ini dinamakan pemeriksaan keuangan atas laporan keuangan unaudit oleh BPK. Selain pemeriksaan keuangan, BPK juga punya tugas lainnya, yaitu yang pertama, pemeriksaan kinerja. Tujuan pemeriksaan ini adalah memberikan kesimpulan atas aspek ekonomi, aspek efektivitas dan efisiennya, atau memberikan rekomendasi untuk memperbaiki aspek-aspek tersebut. Itu yang kedua. Dan job desk lainnya yaitu PDTT atau pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu tujuannya memberikan kesimpulan sesuai dengan tujuan pemeriksaan itu sendiri. Tergantung apakah pemeriksaan tersebut merupakan pemeriksaan kepatuhan atau pemeriksaan investigatif. Terkait pelaporan sama audit, dua-duanya memiliki standar yang berbeda. Mari kita bahas satu-satu. Dalam pelaporan, standar yang digunakan adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010. Yaitu standar akuntansi pemerintah tadi, SAP, ditambah dengan SAKIP, yaitu Sistem Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah, di Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Itu pelaporan. Kalau standar audit, standarnya ada dua juga. Yang pertama, standar pemeriksaan keuangan negara yang ditetapkan berdasarkan Peraturan BPK-RI Nomor 1 Tahun 2017. Yang kedua, Peraturan Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia atau AAIP Nomor Per 1 Tahun 2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia.